Masyarakat Kampung Sombokoro yang berada di sebuah pulau dalam Teluk Wondama, Papua Barat, memiliki cara sendiri untuk menjaga alamnya. Mereka menyebutnya sawora atau sumpah dan wate yang berarti batas. Menurut Tetua Adat Kampung Sombokoro, Cornelis Munuari, sasi adalah istilah yang diterapkan masyarakat Ambon dan kemudian dipakai oleh masyarakat di daerah lain seperti di Papua. Jadi kalau sasi, kalau di sini bukan dikatakan sasi, karena bahasa sasi itu orang-orang seberang, itu orang-orang Ambon, orang Ternate yang punya bahasa kalimat sasi. Tapi kalau di daerah Winesi Wondama itu bahasa yang kami bisa keluarkan lewat membatasi sesuatu itu biasa bilang sawora atau wate. Sawora atau wate. Yang sebenarnya itu bahasa hari-hari. Kalau sawora itu sumpah, tapi wate itu batas. Sawora pernah dilupakan selama lebih dari 30 tahun dan perubahan pun mulai terjadi. Hal ini terlihat dengan rusaknya terumbu karang dan sulitnya warga mendapatkan ikan serta biota laut lainnya, baik untuk dikonsumsi sehari-hari maupun dijual. Berangkat dari kondisi tersebut, warga bersatu menata kampung dan alam sekitarnya, baik hutan maupun biota laut dengan menghidupkan sawora dan wate. Terakhir, sawora dan wate diterapkan selama 3 tahun, sejak 2017 sampai sasi dibuka tahun 2020. Saat itu, warga Sombokoro menerapkan sawora dengan dukungan WWF atau World Wide Fund for Nature, yakni organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. 2017 itu kami ada sepakat dengan WWF dan kami membatasi. Itu pertama kali? Pertama kali. Itu kami membatasi itu selama 3 tahun. Dari Tubiran Karang lari 100 meter, jadi tidak bisa berlebihan. Di kami membatasi dari bidang pantai Karang itu 100 meter kiri kanan, mulai dari utara, demikian juga selatan. Selatan itu kami membatasi. Batas sasi itu bagus kita dapat. Sawora ini dapat batas ini. Dari sini sampai mana kan? Sini sampai ke Kornamis. Ini ada dekat kampung yang disebut itu ada tanjung yang batu dia pergi ke laut. Itu dia punya batas. Jalur masuk kan. Itu daerah yang tidak boleh orang masuk mencari, baik masyarakat kampung juga. Nah, sedangkan kalau mencari keluar daripada batas titik koordinat yang kami sudah letakkan. Kalau di luar daripada itu mencari bebas. Masih ada timur barat. Iya. Bisa di timur iya. Barat ya. Di barat atau di timur. Perubahan mencolok yang paling dirasakan warga Sombokoro saat itu adalah sulitnya menangkap ikan. Kalau dulu, anak-anak dan para ibu cukup membawa loyang ke pantai dan menunggu waktunya ikan muncul, kini mereka harus mencari ke laut yang lebih dalam, seperti yang dialami Mama Nur Halimah Munuari. Jadi setelah sudah mati begini, ikan bobara main ke darat. Ikan kira, ikan loce sudah terdampar semua di atas, sama-sama ikan sako, ikan bobara semua naik di atas. Akhirnya mama, nenek saya kita kumpul isi saja tidak ada loyang, pakai karung, lokeng, isi. Setelah itu sudah bawa pulang di rumah sudah arnai. Nanti besok lagi sudah air turun, mulai lagi ikan bobara usir lagi, kita tangkap lagi, isi kas masuk di loket.
seperti itu. Tapi sekarang kita sudah cucu cecen sudah tidak ada. Sudah tidak Tidak ada. ada seperti itu. Kita dayung lagi, menyelam lagi, tidak memancing. Carilah. Saya juga kan kepala memancing. Tapi tidak dapat apa-apa. Warna 17 tidak ada apa. Perubahan itu sekitar 2005 itu pindahan. 2006 itu sudah pindahan dari kampung lama ke lokasi baru di Imbago ini. Jadi dengan pindahan itu ya membuat sekarang ini kan kurang dari mata pencarian harian terus, sehingga kami rasa diri bahwa harus kami membatasi dengan membatasi ini atau UAT ini kami lakukan, mungkin kedepannya bisa bagus untuk anak-anak cucu kami. Itu yang kami lakukan hal itu. Perubahan itu juga dirasakan warga yang mencari teripang, yakni salah satu jenis hewan laut yang kaya manfaat dan bernilai jutaan per kilo di pasaran. Kalau dulu mereka bisa membawa pulang teripang yang terisi penuh di perahu, kini jumlah yang didapat bisa dihitung dengan jari. Hasil taripan yang kami cari ini sangat minim betul, sangat susah. Satu malam kami pergi di atas 10 sampai 15 ekor kami miliki. Tapi tidak seperti yang tahun-tahun 2019 ke atas itu tidak ada. Kami muat dengan perahu banyak-banyak itu tidak ada. Hari-hari ini ke atas kalau kami mencari hanya di atas 10 ekor atau 15 ekor sudah kami pulang. Sehingga kami 2000 tahun berapa itu kami adakan pembatasan supaya 2017 iya 2017 mulai 2017 naik itu kami lakukan wate bikin sawora. Setelah 3 tahun menerapkan sasi, warga Sombokoro memanen hasil tangkapan bersama-sama. Hasil tangkapan berbagai jenis biota laut kemudian dijual kepada penada di Wasior, ibu kota Teluk Wondama. Hasil keuntungannya diberikan kepada gereja dan dibagi bersama masyarakat kampung. Itu waktu itu kami buka itu pendapatan kami lebih 10 juta. Dan itu dari kelompok kami. Penjualan hasil dari pendapatan kami pada waktu itu. Hari pertama ditotalkan semua yang kami kasih untuk bagian dari gereja punya dan kami memiliki semua total 10. Hari-hari pertama itu pembukaan pertama kali itu kami kasih full untuk gereja. Nanti yang kedua baru kami bagi-bagi 1 juta satu kepala. Oh, 10 orang dari 10 orang. Keberhasilan Sawora dan Wate kini tinggal cerita keberhasilan warga Sombokoro 5 tahun lalu. Pada kunjungan tim Jubi pada pertengahan Juni 2025 lalu, Cornelis bilang ikan-ikan dan hasil biota laut semakin sulit ditemukan. Menurut Cornelis, penangkapan dalam jumlah besar dan tidak ramah lingkungan menjadi penyebabnya. Waktu kami sasi kami larang tidak boleh pakai akar boleh. Tidak boleh pakai obat-obat racun-racun. Mancing di laut tidak boleh pakai putas-putas yang sekarang mereka pedagang di Wasior. kompresor. Nah, jual obat-obat putas. Banyak yang mereka pakai. Saya lihat itu. Jadi yang kami sangat jaga itu hal-hal begitu. Sekarang semakin jauh karena sebenarnya yang kami harus sampaikan itu kami kasih ingat ke setiap kampung. Tiadakan jaring, tidak usah pakai. Karena jaring sangat memusnahkan ikan. Yang tadinya harus dia besar, sudah mati.